Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan membawakan tema meraih rahmat, ampunan dan surga di bulan mulia. Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa bagi umat muslim. Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan menyia-nyiakan begitu saja. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba melaksanakan anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di musola dan masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar di syiar hampir di setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci ini. Termasuk keutamaan tiga kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat atau kasih sayang Allah. Lalu yang kedua adalah ampunan atau maghfirah, dan yang ketiga adalah masuk ke surganya atau terbebas dari api neraka. Seperti hadis yang disampaikan oleh Ibnu Huzaimah yang artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Yang pertama, Ramadan sebagai bulan rahmat. Mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang yang merupakan hamba yang taat, rajin ibadah dan lain sebagainya, akan tetapi jika tidak mendapat rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba yang taat beribadah selama 500 tahun. Tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba orang itu memohon pada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kumasukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal, dia merasa yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun, bukan rahmat Allah. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dari yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat. Ramadan sebagai bulan ampunan. Yang kedua, tadi kita sebutkan Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita tentu sering mendengar, membaca
di dalam tulisan, media, ataupun di video-video yang tersebar di berbagai platform media sosial bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sudah barang tentu semua umat muslim ingin mendapatkan ampunan ini. Maka salah satu doa yang khas dibaca dan dianjurkan dalam bulan suci ini adalah perbanyak memohon ampunan sebagaimana salah satu doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ngafuwa karim tuhibul ngafuwa fa'fu anna. Yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa di atas dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun, karena malam Lailatul Qadar juga merupakan terjadi pada tanggal kapan saja selama Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Yang terakhir, Ramadan sebagai bulan meraih surga. Selain rahmat dan ampunan, pada bulan Ramadan ini Allah juga membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh HR Muslim, disampaikan yang artinya ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya, kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Ramadan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah bagian dari keluarga besar SMK Ma'arif NU 1. SMK bisa, SMK pasti bisa, SMK Manusawa luar biasa, SMK Ma'arif NU 1 jaya jaya jaya.